Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Suara saya terdengar baik? Mantap, Oke, Bang. terima kasih. Terdengar baik, Bung. Oke, terima kasih. Mari kita memulai acara kita. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan kesempatan, Engkau selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan. Apapun yang kami hadapi, walaupun situasinya mungkin tidak sedang sesuai dengan harapan kami, tapi Allah selalu punya rancangan yang indah bagi kami. Dan itulah yang kami mau nikmati ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat orang takut dan yang membuat orang khawatir akan masa depan. Dan bahkan dampaknya sudah dirasakan oleh begitu banyak orang. Kami mau datang kepadamu ya Allah, karena kami tahu kepadamu sajalah kami bisa bergantung, dan situasi boleh berubah, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap mengasihi kami dalam setiap situasi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, bukakanlah kami wawasan, bukakanlah kami informasi, pengetahuan, supaya kami boleh tahu bagaimana caranya berdoa, dan meminta kepada Tuhan, dan kami boleh punya iman yang terus makin teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu, walaupun saya sekarang sedang lihat gambar-gambar yang kecil, tapi bisa melihat wajah-wajah Ibu Bapak sekalian dari tempat masing-masing. Dan ini adalah satu kebahagiaan tersendiri. Malam ini kita akan bicara satu topik yang ada sebagian orang juga mengatakan ini topik yang biasa sudah kita sering dengar gitu. Semua orang tahu tentang COVID-19, bahkan banyak yang sudah punya pengetahuan yang lebih dari soal COVID-19 ini. Dan juga banyak orang juga tahu dampaknya kepada perekonomian yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu mungkin kita akan lebih banyak melihat data terakhir, tapi nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Dan itu akan menjadi menarik kalau kita berdiskusi. Jadi bukan saya menjadi narasumber satu-satunya, tapi karena saya dilihat di sini banyak sekali yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Barusan sebelum acara ini saya telepon seorang kawan. Kawan ini seorang trainer, memberikan training. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian pasti tahu, orang yang memberikan training ini adalah orang yang sangat terkena dampaknya. Nggak ada lagi orang bikin training di luar kota gitu ya, nggak ada lagi orang bikin training di hotel-hotel. Sehingga kawan saya ini kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, dan boleh dibilang banyak pertanyaan di kepalanya. Lalu saya tanya apa yang dia pikirkan. Lalu dia ceritakan tentang rencana-rencana yang dia punya. Tapi satu hal yang saya nikmati adalah bahwa dia akan terus bergerak, dia akan terus memikirkan sesuatu, dia akan terus melakukan segala sesuatu, tapi dia bilang bahwa dia harus bergantung sama Tuhan. Karena rencananya adalah rencana yang akan dia kerjakan adalah rencana dari Tuhan. Oleh karena itu sebelum masuk ke angka-angka yang mungkin nanti akan membuat kita sedikit boring dengan angka, mudah-mudahan tidak, saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat. Ini bagian yang tentunya kita sudah sering dengar, ayat yang ke-13 sampai ke-17. Saya akan membacakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa sekarang ini dengan perubahan yang begitu drastis di berbagai sektor, kita memiliki banyak sekali rencana-rencana. Oleh karena itu, sebelum kita punya rencana, kita mau diskusi dengan informasi, dengan COVID, dengan ekonomi, lalu kemudian kita mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita masing-masing, dan hikmat itu tentunya bukan semata-mata hikmat untuk diri kita sendiri, tapi biarlah itu boleh menjadi hikmat buat banyak orang di sekeliling kita. Izinkan saya share screen saya. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang data COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Disclaimer-nya begini, kita kalau bicara perekonomian Indonesia, kita bisa punya rencana, kita bisa punya angka, kita punya data, kita bisa punya proyeksi. Tapi masalahnya sampai sekarang ini belum ada orang yang kemudian punya kepastian kapan COVID ini selesai. Belum COVID yang first wave-nya selesai, orang sudah mulai bicara second wave. Nanti mungkin orang akan bicara third wave. Lalu kapan itu selesai gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita coba renungkan sambil melihat angka-angka. Saya akan mulai dengan kurva pandemi COVID-19. Ini sih data Mei, tapi kelihatannya nggak akan jauh. Amerika, ya saya akan juga bantu dengan coret-coretan saya. Amerika ada di atas ini, dan nampaknya Amerika sudah peak. Walaupun Amerika sekarang memang lagi banyak sekali orang yang terkena COVID gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat negara-negara di sekelilingnya yang sudah menunjukkan tren penurunan, Singapura, Prancis, bahkan Italia itu ajaib sekali karena dia adalah negara yang sangat parah terkena, tapi kemudian bisa berhasil mengatasinya dan tren penurunannya clear, jelas. Dan tentu ada Cina di bawah. Nah, Indonesia ada di bagian ini. Indonesia juga sekarang trennya masih dalam konteks naik ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita. Kapan Indonesia ada di peak dan kapan kemudian mulai turun? Dan sampai sekarang unfortunately nggak ada yang tahu. Bahkan Gubernur DKI Jakarta ketika mau melonggarkan PSBB akhirnya batal, cancel lagi karena kondisinya belum memungkinkan. Kita nggak tahu kapan. Jadi saya mau dari asumsi bahwa mudah-mudahan asumsi ini benar dan ekonomi kita bisa bangkit kembali dan kita semua bisa kembali berproduksi dengan baik, berkontribusi buat bangsa ini dengan lebih baik. Kalau kita lihat data 216 ini basically hampir boleh dibilang seluruh negara sudah terkena dan total kasusnya bisa 10 jutaan. Dan kita lihat di sini Amerika ranking pertama dan Brazil. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian juga lihat data Brazil, kita tahu bahwa Brazil itu pernah menentang yang namanya lockdown. Dan mereka kemudian orang yang terkena COVID bahkan yang meninggal melonjak tinggi sekali. Bahkan ada yang bilang di Brazil itu pemerintahnya sudah melakukan pembunuhan massal karena banyak sekali yang terkena. Belum lagi negara-negara yang lain. Gimana dengan Indonesia? Indonesia kasus positifnya ini tanggal kalau kita lihat tanggal 2 Juli itu positif 59.394, naiknya 3%. Naiknya cukup besar. Yang sembuh naik 4%. Dan yang meninggal naiknya 2%. Dan kita lihat sekarang Jatim sudah ada di peringkat pertama di dalam kasus positif tertinggi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita lihat angka-angka ini, kita tentunya berpikir kapan ini selesai. Karena harus mengatakan sama dengan dalam konteks dunianya, kalau di Indonesia, DKI Jakarta saja selesai dengan COVID, tetap nggak akan bisa kalau daerah lain belum selesai. Jadi ini adalah cerita COVID yang harus selesai seluruhnya. Karena mobilitas manusia di Indonesia juga sangat tinggi, maka kalau mau selesai seluruhnya. Tapi data itu tentunya kita perlu lihat nanti. Ini sekedar incremental. Saya cuma mau kasih, mohon maaf ini angkanya banyak cacing-cacing dan garis-garis gitu, tapi nggak usah dilihat detil-detil. Bapak Ibu tinggal lihat ini saja, bahwa trennya masih naik. Jadi kalau trennya masih naik, terus terang kita belum bisa bicara apa-apa.
perubahan hariannya masih sangat tinggi, bahkan satu minggu ada 9.207 orang yang terkena, itu 18, dan tertinggi justru malah kemarin gitu ya, orang-orang yang terkena COVID. Jadi kalau ngelihat begini, kita mau bilang apa gitu? Kapan ini selesai? Dan ya, itu salah satu yang perlu kita ada di dalam benak kita ya. Ini data-data, kalau ngelihat, saya cuma nggak mau kasih angkanya karena you don't need to remember all the numbers. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah melihat bahwa trennya di mana-mana sudah ada yang masih tinggi sekali seperti ini, ada yang sudah mulai flattening, dan itu masih sangat beragam. Ya, saya mau cepat saja, dan ini kasus-kasus gitu ya. Kalau kita lihat di kasus di Indonesia, ada kasus di Jawa, ada kasus di Jakarta, semua trennya masih naik. Jadi kalau trennya masih naik, ini kapan selesainya gitu ya? Kita bisa bicara tentang vaksin dari Gilead yang sudah mulai dipasarkan dan seterusnya, tapi kita belum lihat hasilnya. Apakah betul-betul vaksin yang dihasilkan itu akan bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang mau mulai masuk ke skenario ekonominya. Nah, kalau kita melihat skenario seperti begini, paling tidak kita punya 3 skenario. Yang pertama, skenario ringan. Nah, kalau skenario ringan yang mungkin kita hadapi, dan saya mau mengatakan inilah yang sekarang asumsi yang dipakai oleh pemerintah kita. Jadi asumsinya ya di Indonesia Q3 itu udah selesai lah COVID-nya, sehingga Q4 itu nanti ekonomi kita sudah mulai positif. Everything will be positif, kegiatan udah mulai kembali normal gitu ya. Itu skenarionya skenario ringan. Tapi seperti tadi, kita masih belum bisa punya kepastian untuk melihat ini selesai atau enggak ini bulan Juli ini. Atau mungkin Agustus ya. Atau mungkin September ya. Kalau ngelihat orang sudah mulai kumpul-kumpul banyak gitu, kita mulai khawatir juga. Tapi bisa jadi kemudian skenarionya moderat. Ya tentu kita berdoa supaya ini tidak terjadi. Kita berharap betul-betul bahwa Q3, Q4 ini akan menjadi kuartal 3, kuartal 4 ya. Maksud saya adalah masa di mana everything will be normal again gitu ya. Walaupun ini new normal. Tapi kalau skenarionya moderat, Bapak Ibu sekalian, kita udah bisa lihat bahwa kemudian ini akan terjadi bahkan sampai Q1 2021. Nah, kalau ini terjadi, Q2 baru kemudian kita akan melihat angka-angka yang positif. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin kita memang harus kerja di rumah terus nih sampai mungkin awal tahun depan. Kalau itu terjadi, memang banyak sekali perubahan yang harus kita lakukan, dan yang paling parah adalah ketika orang nggak tahu apa yang harus dibuat di saat-saat seperti begini. Tapi kalau skenarionya sampai parah sekali, kalau terjadi yang namanya second wave, kalau yang terjadi bahkan third wave, itu bisa sampai di ujung 2021, maka dampak ekonominya luar biasa. Bukan saja kita tidak bisa berproduksi, orang-orang banyak yang nggak bisa makan karena kehilangan pekerjaan dan nggak ada yang bisa bantu lagi gitu ya. Nanti saya akan coba share sedikit bagaimana pemerintah punya kemampuan untuk menangani COVID seperti begini. Kalau ini kalau kita pakai ini ya metode SIR yang ada, ini sih sangat optimis ini. Peaknya di Indonesia Juni, nah, kita lihat ini kayaknya belum juga peak nih, masih trennya naik ya. Akhirnya mungkin ada di Agustus, tapi itu juga unlikely. Jadi ini sekedar tabel yang saya mau tampilkan, bahwa tabel ini mungkin udah tidak lagi berlaku. Karena dulu kita yakin Agustus selesai Indonesia, Jakarta Juli selesai, tapi it's unlikely. Jadi yang ini menarik. World Health Organization bilang COVID-19 may never go away. Jadi mungkin itu akan ada gitu. Sehingga saya tadi cari-cari juga ini kira-kira kurva seperti apa yang cocok menggambarkan bahwa first wave-nya nanti akan turun, tapi terus kemudian dia naik lagi, lalu dia turun lagi, lalu kemudian ada kenaikan seperti itu. Kalau first wave, second wave, third wave ini terus terjadi, Bapak Ibu sekalian, ini dampaknya kepada perekonomian sangat besar. Besar bukan dalam arti kemudian kita jadi semua kelaparan, tapi kemudian besar dalam arti semua akan berubah gitu. Dan ini menarik. Ini menarik yang kalau dilihat, karena pemerintah yang nanti akan ada di depan, pemerintah harus bikin apa terkait dengan hal-hal seperti begini. Dan kita sebagai warga negara harus berbuat apa dengan situasi seperti begini.
Ini underlying issues-nya. Yang pasti COVID itu masalah kesehatan. Kalau masalah kesehatan kita hadapi bahwa penyebaran COVID ini mudah, cepat, luas menciptakan krisis kesehatan. Jadi ini udah terjadi. Tapi kita juga punya yang namanya masalah sosial. Ketika langkah untuk flattening the curve, kita kemudian bikin PSBB. PSBB membuat aktivitas ekonomi berhenti. Jadi banyak orang yang tidak lagi kemudian bisa bekerja. Jadi ketika orang nggak bisa bekerja, orang gajinya turun atau gajinya dipotong, maka masalah ekonomi terjadi. Konsumsi terganggu, investasi terganggu, ekspor impor terganggu, dan pertumbuhan ekonomi langsung drastis turunnya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dan kalau ini terjadi, dampak terakhirnya kenanya di keuangan. Ya, volatilitas sektor keuangan ini kemudian menjadi sangat parah. Kalau kita akan melihat nanti kalau situasi perbankan kita sudah mulai bermasalah, maka ini masalahnya sudah terakumulasi dengan lebih berat. Jadi itu yang kita lihat ya. Nah ini yang kita coba lihat. Ini saya pakai data dari pemerintah gitu. Jadi minta maaf sama Bu Tio nih pakai datanya Menteri Keuangan. Kalau COVID dampaknya kepada perekonomian, yang pasti pertumbuhan ekonomi kita turun. Kalau pertumbuhan ekonomi kita, kalau dia tidak ada COVID, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonominya 5,3%. Kalau tidak ada COVID, ya kita sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 itu 5,3%. Tapi karena ada COVID, tergantung skenarionya nanti. Skenarionya sangat beratkah atau berat? Jadi kalau kita pakai range, pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan ada di minus 0,4 sampai 2,3%. Dan penurunan walaupun pakai skenario yang paling ringan sekalipun, itu penurunannya sudah 3% dan itu besar sekali dalam konteks ekonomi Indonesia. Lalu dampaknya bagaimana kepada kemiskinan? Kemiskinan kalau skenarionya berat, maka dia akan bertambah 4,86 juta orang miskin. Tadinya nggak miskin, dia jadi miskin. Lalu kemudian kalau skenario yang agak kita bilang skenario berat, ya ini agak ringan dikit, maka ada 1,89 juta orang tambah miskin. Lalu kemudian jumlah pengangguran juga banyak, yang jumlahnya juga bisa sampai 5,23 juta orang. Kenapa orang nganggur ini nggak otomatis miskin? Oh iya banyak, karena banyak bapaknya kaya. Jadi kalau bapaknya atau orang tuanya kaya, ya anaknya pengangguran, dia masih bisa tidur di rumah, nggak miskin dia. Jadi jumlahnya memang agak berbeda. Sehingga pemutusan hubungan kerja naik, masyarakat miskin juga kita lihat naik. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini angka-angka saja. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa memang situasinya seperti ini, angka-angka proyeksi pemerintahnya. Tapi kita lihat walaupun di walaupun di 2020 itu trennya masih minus 0,4 sampai 2,3, tapi di 2021 kita agak lebih optimis. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi kita harus banyak berdoa dan banyak punya inisiatif minta Tuhan supaya rencana Tuhan jadi dalam hidup kita untuk melihat bahwa tahun depan itu memang betul-betul kita sudah bisa take off. Karena 2020 adalah tahun yang berat buat kita. Nah, apa yang kita lihat ini sedikit informasi data-data yang kita lihat. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita lihat ini biaya penanganan COVID, bahkan kalau saya minta maaf, ini angkanya pun berubah-berubah terus nih. Angka biaya COVID. Jadi pemerintah harus menyediakan tambahan, ini saya harus mengatakan ini tambahan biaya yang disediakan pemerintah. Bahwa biaya kesehatan itu naik sebesar biaya kesehatannya itu naik 87,55 triliun. Perlindungan sosial akan disediakan 203,9 triliun. Insentif usaha, karena memang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Kalau tidak dikasih insentif, maka kemudian mereka tidak bisa beroperasi, maka dampak sosialnya, dampak kemiskinannya lebih besar lagi. Lalu UMKM yang perlu dibantu 123,46 triliun. Pembiayaan korporasi pun ada 53,57 triliun. Dan kemudian di kementerian-kementerian dan Pemda juga butuh dana untuk menangani COVID dan untuk menggerakkan perekonomian. Ini jumlahnya 106, jadi total ada 695 triliun dan ini angka yang terus bergerak.
angka yang terus bergerak karena bisa saja jumlah orang yang diperkirakan miskin, yang diperkirakan sulit itu bertambah tanpa sesuai dengan dugaan kita. Jadi kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan efek kepada seluruh aspek kehidupan, sehingga pemerintah mau tidak mau kemudian turun di sini. Saya kalau membayangkan begini, saya sedih juga gitu. Kalau dengar informasi dari kawan di Singapura mengatakan Singapura pemerintahnya menyediakan bantuan juga kepada perusahaan-perusahaan. Jadi pengusaha-pengusaha seperti begini ya. Jadi pengusaha-pengusaha dibantu. Tapi di Singapura kemudian ada pengusaha-pengusaha yang kemudian mengatakan kepada pemerintahnya, oke, bantuannya saya nggak usah diberikan kepada saya sekarang, bantuannya diberikan saja kepada mereka yang lebih membutuhkan. Saya masih oke. Jadi kalau saya dengar ada pengusaha Singapura mengatakan begitu, saya iri juga. Saya belum dengar di Indonesia ada pengusaha-pengusaha yang kemudian mengatakan kepada pemerintah, saya nggak perlu dibantu sekarang, bantu aja kepada mereka yang miskin, karena saya masih punya. Dan berharap memang pengusaha-pengusaha Kristen yang akan kemudian muncul seperti begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin presentasi sedikit tentang kemiskinan. Jadi ada angka kemiskinan yang juga kemudian kita lihat. Pemerintah kita sebenarnya sudah sangat berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Coba lihat, dari sejak 2012 angkanya itu sudah turun drastis gitu sampai ke level di bawah 10% di 2019. Dan keberhasilan ini kemudian tiba-tiba rusak gara-gara COVID. Jadi jumlah orang miskin ini 2019 kita lihat juga ada berapa persen miskin di kota, berapa persen miskin di desa. Tapi Menteri Bappenas mengatakan bahwa tingkat kemiskinan kita mungkin akan turun bertambah menjadi 10,63%, yaitu jadi 24,79 juta penduduk miskin. Gitu ya. Jadi bahkan menjadi 28,7 orang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita nggak lihat kalau orang-orang miskin ini, kalau di data ini rahasianya begini. Kalau orang-orang ini tiba-tiba jadi miskin, sebenarnya mereka itu juga nggak kaya sebelumnya, tapi boleh dibilang hampir miskin. Tadinya mereka hampir miskin yang masih bisa trennya naik, tapi tiba-tiba dengan masalah COVID ini, mereka jadi masuk kategori orang-orang miskin. Jadi penambahan jumlah orang miskin itu bisa 4 juta kalau menurut Menteri Bappenas gitu. Saya bagikan ini sedikit simulasi kemiskinan yang dibikin oleh Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kalau PDB nanti, jadi pertumbuhan ekonomi kita nanti ada di level 4,2%, ya di sini, maka persentase kemiskinannya ada 9,71%, sehingga jumlah orang miskinnya ada 26,09 juta. Tapi kalau PDB kita nanti turun 2,1, kita masih ingat tadi ya, PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita ada di level minus 0,5 sampai 2,3 kira-kira begitu. Ini PDB-nya sekitar 2,1, maka jumlah yang persentase yang miskinnya menjadi 11% dan jumlah orang miskinnya 30 juta. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita cuma 1%, maka jumlah orang yang miskin naik menjadi 12% dan jumlahnya 33,24 juta. Ini angka yang disimulasikan oleh Bank Dunia. Benar atau tidak, ya kita percaya kepada mereka yang sudah belajar tentang bagaimana menghitung tentang kemiskinan ini. Saya sedikit mau sharing tentang perekonomian Indonesia. Nilai tukar, kalau Gubernur BI bilang ke depan ini sampai akhir tahun kelihatannya kita 15.000. Sekarang sih masih oke lah, 14.300 gitu ya. Kemarin kita berhasil menurunkannya dia ke level 14 ribuan. Tekanan-tekanannya luar biasa. Karena ekonomi Indonesia, Bapak Ibu, sangat luar biasa gitu ya. Ekonomi Indonesia itu inflasinya rendah gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mendalami, mau silakan. Tapi saya nggak ingin membuatnya jadi sangat teknis gitu ya. Karena account deficit itu artinya ekspor sama impor kita defisitnya, artinya kalau defisit itu berarti impor lebih besar daripada ekspor, itu cuma di bawah 2%. Walaupun memang angka ini disebabkan karena kegiatan ekonominya juga lagi rendah. Tapi ini yang menarik, kalau ini sedikit teknis ya. Yield SBN. SBN itu adalah surat berharga negara. Kalau kita beli surat berharga negara, Bapak Ibu sekalian yang punya uang, kalau kita tabung uang kita di bank, berapa kita dapat bunganya?
mungkin kalau tabungan bunganya nggak sampai 1% kali ya, atau nggak ada yang memperhatikan kalau bunganya di tabungan itu cuma nggak sampai 1% gitu kan. Kalau kita depositokan uang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan begitu, mungkin bunganya di sekitar 4%. Tapi kalau kita beli surat berharga negara, ini membantu pemerintah juga nih. Dengan bantu pemerintah, kita bisa dapat kupon sampai 7% loh. Kita bisa sampai dapat kupon sampai 7% kalau dibandingkan dengan SBN-nya Amerika yang namanya US Treasury Notes ini, bunganya tuh cuma 0,3 sampai 0,4%. Jadi bedanya bisa sampai 6,5 kalau 7%. Inilah sebabnya sebenarnya banyak investor kemudian masih masuk Indonesia, masih suka sama Indonesia karena keuntungan besar ini. Tapi karena keuntungan besar ini pemerintah harus bayar cukup banyak gitu bunganya. Jadi kalau lihat inflow portofolio asing itu bisa sampai 7,3 miliar itu di triwulan kedua. Itu sedikit informasi aja. Kita punya cadangan devisa masih lumayan besar, masih 130 miliar dolar, itu sama dengan 8 bulan impor dan plus pembayaran utang. Jadi cadangan devisa kita masih sangat besar, tapi pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai mengkhawatirkan. Di kuartal pertama Januari, Februari, Maret itu cuma 2,97%, dan kita menduga di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah. Kalau tidak minus, dia jauh lebih rendah dari 2,97. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata di bulan Maret itu dampak pandemi itu lebih cepat sekali gitu dari perkiraan. Jadi semua pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor impor turun drastis gitu. Saya mau kasih perbandingan sedikit dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Indonesia tadi pertumbuhan ekonominya pasti plus 2,97% di kuartal. Tiongkok kemudian hanya mencatat minus 6,8%. Padahal kuartal sebelumnya dia plus 6%. Kalau Amerika, dia positifnya 0,3%, turun drastis dibandingkan kuartal sebelumnya 2,3%. Eropa tercatatnya minus 3,3%. Singapura malah minusnya 2,2%, sebelumnya 0,6%. Korea Selatan bahkan dia bilang the biggest decline since 2008, 1,3%. Nah, sedikit informasi membandingkan supaya kita jangan terlalu negatif dengan Indonesia sebenarnya adalah ketika Indonesia pertumbuhan ekonominya 2,97%, nah, dengan kondisi negara-negara itu, kita lihat Singapura nih, ini analis dari OCBC kemudian berkata begini, buat ekonominya Singapura ya, dia mengatakan ekonomi Singapura itu adalah the worst GDP year-on-year contraction since first quarter 2009 and the largest quarter-on-quarter slippage since third quarter 2010. Jadi dia bilang bahwa memang ini udah sejak lama ini Singapura itu ini yang terendah. Bahkan dia juga bilang, this is also the first time we see a contraction in all three key sectors. Jadi nggak pernah terjadi nih. Tiga-tiganya sektor kuncinya di Singapura itu turun. Manufacturing, services, dan construction. Jadi luar biasa nih, dan negara-negara lain mengalami penurunannya. Tapi, nah ini mungkin yang saya mau lihat. Tapi kalau IMF ngelihatnya agak menyenangkan gitu ya. IMF bilang Indonesia tahun 2020 pertumbuhan ekonomi cuma 0,5. Tapi di 2021 kita mungkin angkanya bisa pertumbuhan ekonominya 8,2. Wow, nanti tinggi sekali. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kami di Bank Indonesia, pemerintah juga tidak mencatat angka setinggi itu sih. Itu membuat kita terlalu optimis juga. Tapi negara-negara lain juga kelihatan bahwa angkanya di 2021 naik drastis gitu. Nah, ini juga sekedar angka-angka saja bahwa 2021 itu pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat-sangat positif. Nah, ini ada satu tabel yang menarik, saya cepat saja mengatakan begini. JP Morgan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2020 itu minus 1,1. Economist Intelligence Unit bilang pertumbuhan ekonomi kita minus 2,2. Fitch Rating bilang pertumbuhan ekonomi kita minus 1,9. IMF bilang pertumbuhan ekonomi dunia, ini dunia yang di atas ini dunia, minus 3%. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat deh, mereka ini adalah para jago-jago ekonomi, mereka sendiri beda banget gitu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka juga nggak tahu apa yang mereka bikin. Mereka nggak tahu apa yang mereka forecast, mereka forecastnya beda-beda dan macam-macam. Jadi siapa yang benar kita nggak tahu yang mana yang benar. Jadi seperti informasi saya di awal bahwa uncertainty khususnya di dalam konteks perekonomiannya tinggi sekali. Dan kalau uncertainty-nya tinggi, apa yang harus kita buat nanti itu jadi menarik gitu. Ada banyak slide yang nanti akan saya sampaikan, tapi saya
ingin lebih cepat saja karena waktu, supaya kita punya waktu banyak untuk diskusi. Tapi yang paling pasti adalah coronavirus membuat individu dan rumah tangga kita suffer. Pendapatan turun, ya kalau dilihat di sini, tabungan turun, konsumsi turun, investasi dari rumah tangga turun. Akibatnya juga perusahaan-perusahaan menghadapi problem yang besar. Penjualannya turun, produktivitasnya turun, cost-nya tetap berjalan, profitnya turun, kerugiannya naik. Maka kemudian yang terjadi adalah PHK dan pertumbuhan ekonomi yang turun. Kalau pemerintah tidak melakukan intervensi, maka yang kejadiannya malah jadi lebih parah gitu. Jadi saya harus mencoba menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Dan COVID-19 kalau dari sisi ekonomi Bapak Ibu sekalian, ini bukan gambar yang dibikin supaya memusingkan kita dan membuatnya jadi lebih ruwet. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa memang COVID ini ruwet. Dia bukan hanya menyerang household, rumah tangga, dia bukan hanya menyerang government, bisnis, tapi juga financial sector, dan itu terjadinya di seluruh dunia. Jadi itu yang kalau dibilang terjadi di dalam ekonomi kita. Oke, come on, nggak mau turun. Oke. Nah, ini seorang kawan saya mengatakan begini, kalau dulu ada krisis tahun 98, 2008, dan sekarang 2020. Waktu sudah krisisnya di Asia, epicentrumnya di Asia ya kalau ini. Dulu 2008 kalau kita ingat krisisnya epicentrumnya di Amerika. Jadi mortgage backed securities gitu. Tapi 2020 epicentrumnya di banyak negara di dunia. Jadi kalau epicentrumnya di banyak negara, krisis ini baru bisa selesai kalau seluruh negara-negara di dunia ini juga udah selesai dengan krisis ini. Dan itu problemnya. Dan kita lihat ini semua panah di seluruh negara menunjukkan penurunan. Every countries experience bad things gitu ya. Nah kalau kita lihat kayak gimana ininya, ini beberapa sektor yang terkena. Jadi mungkin kalau ini Bapak Ibu tentunya udah sangat paham lah ya. Kalau dari sektor-sektor ini udah banyak yang kena gitu ya. Pariwisata jelas hancur-hancuran gitu. Dari sektor keuangan juga hancur-hancuran. Sorry ini liwat. Oke. Ya, saya liwat saja. Jadi kalau kita lihat di sini ini kelompok-kelompok sektor yang dirugikan. Ya, nggak ada orang beli rumah juga nggak ada gitu ya, jasa keuangan juga hancur-hancuran, pendidikan juga sebenarnya mengalami penurunan drastis, minyak dan gas juga seperti begitu. Tapi di bulatan-bulatan yang sebelah kanan kita lihat juga ada industri-industri yang masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif ya, termasuk obat-obatan. Jadi beli vitamin, beli masker, apa segala macam, semua obat-obatan itu naik drastis, pengolahan makanan juga drastis naik. Ya, jasa kesehatan itu otomatis, dan komunikasi juga kita lihat ini naik juga nih, komunikasi bagus juga karena kita Zoom setiap hari gitu ya. Saya sekarang lagi betul-betul hektik, sehari bisa 5-6 kali Zoom, sampai saya pikir kenapa sekarang work from home malah kita lebih sibuk daripada work at the office. Kalau kita bekerja di kantor ada meeting paling bisa 2-3 meeting karena ada unsur perjalanan ke sana, perjalanan ke sini, dan meeting satu meeting gitu. Kalau sekarang dengan ada Zoom, saya bisa 2 meeting di satu tempat dalam waktu yang sama gitu, dengan pakai earphone dan seterusnya. Jadi rasanya memang komunikasi ini luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada beberapa isu yang mau saya ajak kita memikirkan ini. Jadi yang dilakukan pemerintah kayak apa dong? Ketika rakyat makin miskin dan menderita. Jadi ini bantuan. Jadi kalau lihat pemerintah sudah melakukan tugasnya, luar biasa gitu. Saya saksi, Bu Tio juga pasti ngelihat, jadi teman-teman yang lain juga pasti ngelihat betapa sibuknya sekarang gitu. Udah sibuk begitu pun, masih banyak juga sebenarnya orang yang nggak kerja. Kalau kita dengar Pak Presiden kemarin marah-marah, komplain abis, karena banyak orang yang nggak punya sense of crisis. Nah, marah-marahnya itu kemudian membuahkan hasil. Jadi semua sekarang kementerian sudah mulai kerja apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibelanjakan. Tapi pemerintah telah melakukan, paling tidak yang saya lihat di Kementerian Keuangan dan juga di Bank Indonesia, kami kerja around the clock gitu, bahkan kadang-kadang undangan rapat datang malam-malam dan seterusnya. Jadi
kita lakukan banyak sekali, stimulus sektorial dilakukan. Angkanya ini angka yang terus berubah, yang saya bilang ini banyak fasilitas-fasilitas yang pemerintah sediakan sebagai tambahan dari apa yang sudah ada. Ini tadi saya sudah sampaikan, saya kira angkanya juga masih terus berkembang gitu ya, mengenai ini. Lalu kemudian, tiap kali ada ini jadi oke. Jadi angkanya berubah terus ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga menunjukkan berapa angka. Kalau lihat kita bantu banyak sekali gitu ya. Bahkan bisnis-bisnis ini kalau nggak dibantu mereka luar biasa nih suffernya. Jadi kalau saya lihat pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk bantu. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau bilang pemerintah ini tidak punya cukup banyak uang. Kalau yang miskin makin bertambah banyak, kalau yang susah makin bertambah banyak, maka pemerintah harus menyediakan lebih banyak dana. Dari mana dananya? Sementara perusahaan-perusahaan dan individu-individu nggak punya penghasilan, mereka tidak bisa membayar pajak lebih banyak, maka penerimaan pajak pemerintah turun drastis, sehingga pemerintah nggak punya uang. Sehingga apa yang dilakukan sebenarnya adalah utang. Jadi jangan heran kalau nanti memang utang dari pemerintah akan terus naik. Kenapa? Karena memang banyak yang harus dibiayai. Masyarakat yang miskin dan susah itu nggak bisa didiamkan. Sehingga kalau dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita berpikir apakah ini cuma tanggung jawab pemerintah. Di mana tanggung jawab kita? Sebagai warga negara dan juga sebagai orang percaya. Maka ada beberapa hal yang penting. Saya nikmati ini. Go digital. New normal, nothing else but go digital. Kalau kita sudah tidak lagi memikirkan ini, kita salah gitu ya. Saya lihat sekarang orang udah go digital. Ibu-ibu yang udah tua pun, karena dia masih punya keinginan untuk ketemu teman-temannya, arisan dan sebagainya, mereka sudah mulai go digital. Jadi sekarang ibu-ibu yang udah sangat tua pun sudah tahu bagaimana main Zoom misalnya gitu kan. Atau mungkin WhatsApp video yang bisa buat 8 orang gitu ya. Jadi itu juga menarik, sesuatu yang menarik untuk diamati. Go digital. Coba lihat perkembangan e-commerce. Jadi menurut saya masih punya waktu, saya mau cepat saja. Ini bagian digital dan e-commerce, karena setelah COVID semua akan berubah. Perubahan akan terjadi di segala lini. Kita udah tahu, persekutuan kita pun udah sangat berubah seperti ini. Konsumsi, produksi, pemasaran, SDM yang berkualitas. Next time kalau ada SDM sudah tidak go digital, maka SDM itu pasti ketinggalan. Jadi go digital itu tapi sebenarnya kayak language ya. Kalau orang bilang go digital itu sama seperti orang berbahasa Inggris di dunia internasional. Tapi itu bukan main knowledge-nya. Main knowledge-nya tetap ya teknik ya teknik, dokter ya dokter, teologi ya teologi gitu ya. Tapi digital kemudian menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri. Masyarakat akan dipaksa untuk mengikuti perkembangan yang lambat pasti akan ketinggalan. Nah ini sedikit di dunia kedokteran ya, di bidang kesehatan sekarang semua sudah digital. Jadi kita mau bikin janji, kalau dulu jadi sekarang mungkin kita nggak perlu lagi ngantri panjang-panjang di dokter karena semua sudah bisa dibuat online. Di bidang pendidikan juga seperti begitu. Bahkan di bidang pendidikan sekarang sudah ruang guru manajemen tuh klaim sekarang 70% itu subscriber-nya tadinya nggak pernah online, tapi sekarang mereka sudah mulai online tutorial. Jadi annual fee school tuition itu di ke depan itu mungkin mereka akan turun drastis karena udah nggak perlu lagi gedung-gedung yang terlalu besar gitu ya. Itu mungkin akan terjadi. Tapi investasi di bidang pendidikannya kelihatannya juga akan naik gitu. Konsumsi kita tahu, kita sekarang gampang sekali beli makanan di luar. Lalu kemudian pemasaran gitu. Bahkan pemasaran mobil pun sekarang udah pakai YouTube. Gitu. Jadi orang bisa dapat informasi detail tentang mobil, bannya pun ukuran berapa, mesinnya juga seperti apa, itu nggak perlu datang ke showroom untuk tanya kepada salesnya. Di bidang transportasi barang juga seperti begitu.
Ya, jadi kita lihat bahwa memang ini akan sangat luar biasa. Sekarang kalau kita punya barang lagi dikirim, bahkan kita bisa tracking tuh barang ada di mana gitu. Luar biasa. Digital itu membuat kita ketinggalan. Ini ada satu Bapak Ibu sekalian yang menarik ya. Ini adalah sebenarnya saya screenshot saja, adalah seorang anak, ini seorang anak lagi main game. Dan dia main game direkam. Dia cuma main gamenya, direkam, lalu kemudian dia posting di YouTube. Anak ini sudah, dia main game ditonton oleh 713 orang, 713.000 orang. Dan ada 30.000 yang mengatakan bahwa ini bagus. Jadi nontonnya bukan nonton khotbah nih, atau nonton American Got Talent yang suaranya bagus-bagus gitu, atau nonton film-film yang bagus. Ini nonton seorang anak kecil ini sedang main game, dan yang nonton itu viewernya bisa sampai 700.000. Amazing. Dan anak ini make money luar biasa ini. Contoh itu. Jadi saya sengaja pikir ini ya, orang bisa kemudian menghasilkan uang dengan cara yang luar biasa. Bahkan anak kecil ini sekolahnya juga mungkin belum lulus. Dia cuma main game aja sehari-hari. Main game lalu kemudian diposting gitu ya. Our era sekarang itu adalah yang new normal. Tapi saya belum bicara soal mana yang benar dan yang salah ya, itu soal lain gitu ya. Dan akses internet di mana-mana menunjukkan penaikan. Kalau di desa kita nggak perlu khawatir juga. Di desa akses internetnya juga naik drastis gitu ya. Penetrasi internetnya juga kelihatan naik. Jadi memang akan sangat naik. But unfortunately kalau untuk UMKM ini masih banyak harus belajar nih supaya bisa bersaing. Saya sebenarnya agak sangat khawatir kalau UMKM kita itu nanti kalah dari orang-orang yang besar yang kemudian sudah go digital dengan lebih baik. Sehingga UMKM nanti nggak bisa berkembang drastis. Dan ini harus dibantu oleh pemerintah. Jadi jangka pendek menurut saya apa yang kita perlu lakukan, kita perlu bantu nih. Yang paling utama sebenarnya bagaimana kemudian membantu masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka banyak juga nggak tahu berbuat apa. Bahkan banyak dari mereka nggak tahu harus berbuat apa karena nggak ngerti digital, nggak ngerti juga harus berbuat apa. Ibu-ibu yang biasanya masak dan jualan makanan, sekarang bingung juga bagaimana jualannya. Ada yang sudah mulai canggih kemudian menawarkan banyak dengan cara yang online, tapi banyak juga yang sangat ketinggalan. Perusahaan-perusahaan, kalau Bapak Ibu sekalian ada di perusahaan-perusahaan, sekarang ini waktunya bukan lagi CSR marketing, tapi CSR-nya dipakai untuk bantuin orang-orang miskin. Dan itu yang harus dilakukan sekarang, supaya apa? Orang miskin ini harus dijaga, supaya mereka tidak berontak, supaya tidak terjadi masalah sosial. Karena kita berharap sebenarnya di Q3, Q4 ekonomi kita sudah mulai baik. Dan kalau mereka nggak bisa bertahan, maka yang timbul adalah masalah-masalah sosial, perampokan, penjarahan, bahkan kekerasan-kekerasan. Dan ini yang nggak kita mau. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab juga untuk menjaga ini supaya tidak terjadi. Hindari hoax gitu. Jadi nggak usah lah kasih informasi-informasi yang negatif, mau benar mau salah, kalau negatif nggak usah disebarkan. Lalu menggunakan waktu yang ada betul-betul untuk hal-hal yang penting. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk jangka panjang saya pikir antisipasi penyesuaiannya perlu. Orang-orang Kristen sekarang jangan sampai ketinggalan kereta. Jangan sampai kita mulai berpikirnya work from home tapi doing nothing, hingga kita tidak lagi punya upaya untuk menyesuaikan pola konsumsi kita, pola produksi kita, pola kerja kita, pola pemodal dan dalam konteks investasi dan seterusnya. Jadi harus gitu. Nah, saya sedikit masuk ke hal yang sifatnya perenungan rohani yang saya dapat, dan ini saya mau bagikan. Yang pertama, kalau menurut saya sangat-sangat rugi dan sangat-sangat sayang ketika kita sudah dibolehkan Tuhan mengalami satu masalah yang berat dalam konteks COVID, yang dampak perekonomiannya juga berat, dampak ke dalam kehidupan pribadi kita berat, keluarga kita juga mungkin banyak yang berat, tapi ketika mengalami seperti itu kita tidak mengalami transformasi. Jadi kita, kalau saya dapat dari sini adalah bagaimana krisis ini, Tuhan ingin kita mengalami yang namanya pertobatan. Tuhan ingin kita mengalami transformasi, di mindsetnya berubah gitu. Dan ayat yang mungkin bisa diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
But this is not about wrath. Ini bukan murka Allah yang sedang ditimpakan kepada kita, tapi dia sedang merencanakan bahwa manusia itu mengalami pertobatan, mengansformasi. Jadi tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari dari sini adalah bagaimana kita ketika mengalami dan melihat semuanya itu, kemudian kita bisa mengalami yang namanya kedaulatan, kebenaran Allah, kekuasaan Allah, kebaikan Allah, dan hikmat Allah gitu. Ada satu ayat saja ini yang menarik gitu. Ketika angin ribut datang, Tuhan Yesus dibangunkan, lalu kemudian dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Orang-orang yang tidak ngalamin gitu. Padahal ketika ada bahaya, ketika ada musibah, ketika ada angin badai itu, justru di situ orang-orang Kristen harusnya tidak takut, tapi mengalami kedaulatan Allah, mengalami kebenaran Allah, kekuasaan Allah, kebaikan Allah, dan hikmat Allah. Dan yang ketiga ya, ketika mengalami Kristus itu kita dipaksa melihat mengantisipasi perubahan ke depan. Kalau 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Konteksnya memang karena manusia berdosa, maka akan datang masa-masa yang sukar. Saya jadi terpikir mungkin COVID ini bukan yang terakhir yang berat ini. Mungkin akan ada lagi yang berat, yang kemudian akan mengubah cara kita hidup, yang akan mengubah cara kita beribadah, dan yang akan juga mengubah cara kita melihat Allah kita yang besar itu. Dan ini yang akan kita lihat. Yang keempat, melalui krisis kita ditolong untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Love, ya. Sekarang kita nggak lagi kemudian mikirin diri sendiri, gitu. Lukas 6 ayat 31 ini golden rule, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya belajar banyak dari sini ayat-ayat ini dan menolong begini. Kalau dulu, kalau ada orang miskin datang ketok pintu rumah kita, dan orang miskin itu akan ketok pintu rumah kita, lalu meminta, lalu kita bantu. Sekarang saya lihat terbalik. Harusnya orang Kristen sekarang justru pergi mengetok pintu rumah orang miskin dan tanya apa yang bisa dibantu. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya penting kita lakukan sekarang. Karena banyak orang sedang susah dan mereka nggak tahu harus minta kemana. Dan saya ngalamin tuh. Ketika membantu orang, lalu orang itu secara luar biasa menunjukkan syukurnya kepada Tuhan, karena tiba-tiba ada orang yang mau bantu. Dan saya waktu itu lihat, ini memang yang Tuhan ingin kita lakukan. Don't wait until people knock your door and ask for something from you. Tapi gimana kita keluar untuk ketok pintu orang miskin supaya kita bisa membantu mereka. Crisis create opportunity. Jadi ini beberapa yang saya pikir mungkin bisa direnungkan ya. Bagaimana pelayanan dapat menjangkau lebih banyak orang. Ini sih menurut saya luar biasa. Unfortunately ya, kita masih punya Zoom ini masih terbatas 100. Dan saya lihat partisipan kita sekarang 100. Berarti ada orang yang nggak bisa masuk. Unfortunately, mohon maaf gitu kan. Tapi mungkin mereka bisa masuk di YouTube gitu ya. Ini luar biasa. Pelayanan kita yang kalau kita beribadah secara fisik mungkin cuma datang 15-20 orang, sekarang luar biasa kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Then we have to do more with this gitu. Jadi saya pikir ini luar biasa. Kita harus lebih bersemangat melayani Tuhan, karena justru dengan Zoom, dengan virtual ini kita bisa lebih banyak jangkau orang. Dan yang kedua, siapa kita mengantisipasi masa transisi dan new normal. Seperti tadi gitu. Ada anak kecil main game saja, dia bisa menghasilkan 713 viewers nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan bisa memberikan informasi, memberikan sesuatu yang jauh lebih bagus daripada tuh anak main game. Lalu yang ketiga, peran profesional sosial. Ini saya baru belajar dari seorang kawan. Kalau sekarang saya jadi seorang profesional, dan profesi saya kemudian terhenti karena situasi seperti begini, I have to think something else gitu. Mungkin saya akan lebih banyak mengerjakan pekerjaan sosial. Mungkin ini waktu Tuhan kemudian melihat saya berhenti dengan profesi saya, lalu kemudian melakukan pelayanan rohani. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian balik lagi kepada tadi, apa rencana Tuhan saya? Dan seorang kawan nomor 4 ini terpaksa saya masukkan karena seorang kawan bilang begini, kalau dulu saya punya uang saya tidak menabung, maka sekarang saya sangat-sangat sengsara. Maka kemudian punya tabungan untuk masa sulit menjadi sesuatu yang harus kita mulai pikirkan dengan baik-baik.
Dan yang kelima, bantu orang miskin, bukan melulu dengan uang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, makanan itu memang masih bahan pokok, pakaian masih barang pokok. Tapi ke depan yang namanya data, internet, alat-alat komunikasi yang digital itu akan menjadi barang-barang pokok. Kalau kita mau bantu orang miskin, jangan melulu pikir yang penting mereka makan. Tapi kita bisa juga bantu mereka gimana mereka bisa masuk ke dunia digital. Ini mungkin slide terakhir saya, Mazmur 121. Kalau lagi bingung dengan begitu banyak tantangan dalam hal yang kita lihat tadi, saya kira Mazmur ini sangat luar biasa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi kiranya ini menolong kita, jaga kesehatan kita, dan juga, ada satu lagi, oke. Trust God and wash your hands, gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi bagian yang penting. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sharingkan saat saya berdiskusi pada kesempatan ini. Terima kasih. Kembali ke MC atau ke moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Peter Jacobs untuk pemaparan pandemi COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari serangkaian pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bang Peter Jacob tadi, banyak hal mungkin yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Tetapi nanti kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Dan sesi tanya jawab serta diskusi nanti akan dipandu oleh moderator. Dan namun sebelum kita masuk ke dalam acara sesi tanya jawab ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membuka atau menyalakan video. Kita akan ambil bersama-sama untuk mengabadikan momen kita bersama. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan untuk itu saya mohon kepada Bang Roy untuk mengabadikan mungkin per slide demi slide gitu ya. Mas Yo. Yuk, semuanya on ya. Saya kasih waktu untuk mengcapture 3 slide. Dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide yang kedua. Semuanya kamera on. Pokoknya ready aja lah ya, karena kita nggak tahu di slide keberapa kan. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Karena kita ada 100 orang, jadi terbagi ke dalam 4. Terakhir, makin banyak yang nggak nongol kameranya. 1, 2, 3. Oke, kembali ke Mas Yo. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bang Roy. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan akan dipandu oleh moderator kita. Saya undang kepada Kak Elizabeth Tobing, Visip 93, untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, tadi ada beberapa catatan penting ya dari saya. Mungkin tadi ada yang telat masuk. Jadi saat ini pertumbuhan ekonomi minus ya. Kemudian juga WHO juga bilang mungkin COVID ini selalu akan ada. Ngomong itu Direktur Bank Indonesia ekonomi. Iya, makanya nih. Kemudian go digital ya, new normal. Itu arahan kita. Kemudian yang perlu kita highlight di garis bawahi diskusi kita adalah bagaimana peranan kita sebagai orang Kristen dan alumni Kristen ya untuk menanggapi pandemi COVID ini gitu ya. Saya sendiri sebagai seorang pemilik sebuah usaha gitu ya, mengalami menjadi korban juga gitu. Dan
kita boleh berdiskusi di sini tanpa panjang lebar lagi. Ada pertanyaan yang pertama dari, kebetulan saya kenal baik nih di kampus FISIP dulu ya, Bang Dedi dan Frida psikologi, suami istri mereka. Bang Peter, bagaimana strategi BI menjaga nilai tukar rupiah di era pandemi? Apakah BI ada mencetak baru uang ya di era pandemi? Berapa banyak jumlahnya, Bang? Wah, bisa dijawab, Bang Peter? Oke, makasih Dedi, Frida. Ini pertanyaannya udah kayak orang DPR nih. Memang pertanyaannya soal bagaimana BI cetak uang gitu ya. Tapi menarik ya. Jadi bagaimana kita jaga supaya rupiah tetap stabil. Salah satu yang paling penting ya kalau kita bicara soal rupiah adalah sebenarnya itu harga dari satu kondisi fundamental Indonesia. Kalau fundamental Indonesia jelek, maka rupiah pasti akan terus jelek. Nah, tadi saya udah sampaikan tadi, rupiah ke akhir tahun targetnya mungkin antara 14.500 sampai 15.000. Mungkin nggak akan sampai 15.000. Kenapa rupiah bisa begitu percaya diri? Karena memang kondisi ekonomi Indonesia, walaupun sekarang pertumbuhan ekonominya lagi jelek, tapi kita tidak buruk dalam arti inflasi kita masih terjaga, ya, karena account deficit kita masih terjaga, gitu ya. Bahkan kita punya, ini memang agak teknis ya, yang namanya yield bond kita yang 10 year, itu kuponnya dan yieldnya tinggi gitu. Sehingga ada diferensial bunga ya ke penghasilan kalau investor masuk. Nah, kalau investor masih masuk ke Indonesia, maka rupiah masih bisa aman. Tapi kalau investor sudah mulai nggak suka sama Indonesia, kalau di Indonesia sudah mulai terjadi kasak kusuk gitu ya, nanti kalau presidennya udah mulai marah atau presidennya dibully orang, kalau kemudian kita berantem dengan di antara kita sendiri, menteri-menterinya ada yang nggak kompak dan sebagainya, sehingga investor melihat Indonesia ini nggak bagus dan mereka nggak nyaman, mereka keluar. Nah, kalau investor sampai keluar, dia cabut, dia tarik uangnya keluar, itu kelihatan sekali di rupiah. Rupiahnya akan melemah gitu. Nah, tapi kalau rupiah menguat itu tandanya bahwa kepercayaan internasional kepada Indonesia masih bagus gitu. Dan kita bisa jaga, dan itu harus kita maintain. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting sebenarnya ini stability. Kalau di kami di Bank Sentral itu yang penting stability, ya. Kalau orang stabil, Pak Pahala itu kan eksportir. Buat dia yang penting stabil. Jangan sampai dia mau ekspor, tiba-tiba rupiah naik, tiba-tiba rupiah turun. Wah, itu menyulitkan eksportir. Tapi yang penting stabil. Ini kita jaga yang stabilitas seperti begitu. Nah, gimana dengan cetak uang? Sebenarnya yang dalam konteks cetak uang, itu yang tadi saya katakan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu uangnya juga banyak dari surat berharga negara yang dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi itu yang namanya quantitative easing kalau kita belajarnya dari Amerika, Federal Reserve di Amerika mengatakan ini quantitative easing. Jadi kita Bank Indonesia tuh udah spend mungkin 500 triliunan itu untuk membantu menggerakkan perekonomian. Yang namanya quantitative easing. Jadi yang namanya cetak uang itu bukan murni uang kotak uang kertas seperti begitu, tapi uang yang memang diedarkan ke masyarakat, tapi dia nggak melulu harus cash. Karena sekarang kan orang udah nggak perlu lagi uang kertas ya, makin lama orang meninggalkan uang kertas, jadi transaksinya online sekarang. Jadi kira-kira begitu yang dilakukan, tapi rupiah bisa berjaya kalau fundamental ekonomi kita kuat. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi turun dan di antara kita sendiri nggak kompak. Pokoknya kalau kita nggak kompak, udahlah kita orang jadi nggak percaya lagi sama kita. Next, Beth. Oke, thank you, Bang Peter. Sekarang ada dari Mary. Apakah ini Mary psikologi ya? Saya tadi nggak lihat anunya. Di tingkat rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan secara kolektif dan masih dapat untuk menopang ekonomi negara ini? Di tingkat rumah tangga, jadi pengen nolong negara nih Bang, apa nih kira-kira Bang? Ya ini menarik ya. Tapi kalau tergantung dari angle-nya ngelihat. Kalau kami ya dari Bank Indonesia, dari pemerintah, sekarang ini please lah, jangan nabung dulu gitu. Walaupun tadi saya ngomong nabung, tapi itu dalam konteks normal.
Tapi sekarang ini kita memang harus lebih banyak spending. Karena kalau kita nggak spending, orang-orang nggak dapat penghasilan. Perusahaan-perusahaan nggak jalan, PHK bisa bertambah gitu kan. Jadi kalau dari sisi rumah tangganya bisa lebih banyak spending, that's good. Tapi ya kalau uang nggak bisa spending, ya memang harus. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan sekarang kalau mau bisnis jualan apa dong kayak gitu kan. Nah ini yang tricky nih ya, yang tricky karena sekarang saya hanya mau jawabnya begini. Kalau kita mau survive, kalau kita mau maju dan excellent di bidang kita, mau tidak mau masuk ke digital. Saya mau kasih contoh. Sekarang saya udah melihat ini kepentingan. Jadi siapa yang sering misalnya komunikasi lewat Zoom dan seterusnya, mungkin kita udah nggak bisa lagi. Jadi buat saya ini saya kasih lihat ini ya mikrofon saya ini. Buat saya ini kebutuhan saya nih. Karena kerjaan saya ngomong-ngomong di Zoom begini, mau meeting kayak mau jadi pembicara kayak jadi apa. Sehingga mikrofon ini adalah satu kebutuhan buat saya. Kalau nggak suaranya jadi nggak gitu bagus, katanya begitu. Saya nggak tahu, mudah-mudahan suara saya bagus ya. Lalu kemudian laptop juga menjadi satu kebutuhan. Jadi data menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita sempat bilang melayani kemarin, wah tiba-tiba datanya habis gitu, wah itu susah gitu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, make sure sekarang data ada, kuota ada, wifi bagus dan seterusnya. Jadi new normal, there are something more dan yang kita. Jadi sekarang mungkin kalau kita kebaktian nggak perlu ada seksi konsumsi lagi gitu kan, seksi konsumsi udah nggak perlu lagi. Tapi harus ada orang yang mikirin kuotanya, datanya. Saya lihat Babet tuh dia jaga, jadi dua dia. Dia moderator sekarang, dia punya masuk dua dia. Elizabeth backup ada juga. Karena apa? Kalau yang satu mati, yang satu bisa hidup. Jadi jangan sampai terganggu. Jadi memang itu our new normal sekarang gitu. Jadi kalau saya lihat nih, kalau rumah tangga mau maju, ya rumah tangga harus mulai maju. Go digital gitu. Jadi pelajari. Ini udah nggak ada hubungannya sama usia nih. Semua usia sekarang harus go digital. Otherwise kita nanti ketinggalan dan kita nggak menikmati banyak hal. Gitu. Mungkin gitu, Ben. Oke, thank you Bang Peter. Kemudian ada lagi nih dari Visip lagi nih, Alex. Saya ketahui banget nih Alex 92. Halo Bang Alex. Bang Peter, dibandingkan tahun 97-98, waktu krisis di mana sektor ekonomi pertanian jadi sektor penyelamat Indonesia, maka saat ini dengan pandemi krisis, maka sektor mana yang paling potensial akan menjadi penyelamat ekonomi kita? Kira-kira sektor mana, Bang? Terima kasih, Alex. Ini menarik ya, karena ini my internet connection is unstable katanya gitu. Tapi mudah-mudahan ya. Jadi pertanian ya kita bersyukur juga loh, pertanian itu masih positif di paling tidak di kuartal 1 2020 dan saya sih pikir wajar karena harusnya pertanian nggak terkena COVID lah. Gitu kan, petani-petani nggak harus work from home gitu kan, mereka tetap bisa kerja, tetap bisa bertani dan bisa berproduksi. Masalahnya mungkin hanya di distribusinya yang mungkin agak sedikit terganggu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya pikir sektor-sektor yang sekarang menjadi pendorong itu yang paling utama menurut saya komunikasi nih. Ya, jadi kalau mungkin saham-saham Telkom itu harganya bagus tuh, gitu kan. Jadi dari sisi makanan olahan misalnya, ibu-ibu tolong deh perhatikan kalau kita pergi ke supermarket gitu. Sekarang kita akan lihat tuh bahwa misalnya tepung laku, tadinya tepung nggak laku loh. Di Indomaret nggak ada yang beli tepung gitu. Sekarang tepung udah pada laku. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang pada masak di rumahnya, gitu kan. Jadi ada new normal yang tadi kita lihat ya. Jadi industri-industri makanan olahan, industri-industri komunikasi, juga industri dalam konteks industri kesehatan itu menjadi sesuatu yang pendorong perekonomian sekarang. Tapi mau tidak mau, kalau kita mau bikin ekonomi kita naik, yang informal, para UMKM, pedagang-pedagang di pinggir jalan, pedagang-pedagang di pasar, itu mau tidak mau harus dibantu. Dan saya mau cerita sedikit bahwa di Bank Indonesia kita bantuin tuh. Sekarang ada aplikasi untuk sayuran online.
Yang jual bukannya konglomerat, tapi yang jual memang pedagang-pedagang sayur di pasar. Mereka punya handphone, mereka bisa dihubungi, mereka bahkan bisa dibayar pakai QR. Dan jadi orang-orang yang miskin ini, yang menurut kita tadinya uneducated, mereka yang awalnya tidak maju lah kelihatannya, tapi sekarang mereka maju. Bahkan saya kenal beberapa orang yang sekarang mengandalkan handphonenya untuk menunggu panggilan. Ada yang menunggu panggilan untuk menjadi, katakanlah bersihin rumah. Saya dulu orang cuci mobil, dia handphonenya luar biasa. Kalau dia nggak punya handphone, dia duduk di rumah nggak ada kerjaan. Tapi handphonenya membuat dia terus bisa aktif karena banyak kerjaannya, karena ada kira-kira seperti begitu. Jadi digital kemudian menjadi solusi juga. Oke, thank you Bang. Ini ada pertanyaan Reine Visip lagi ya. Visip banyak nanya nih ya kalau soal kayak ginian. Bagaimana mengkomunikasikan pihak yang poor digital bagi kaum pedagang tradisional yang kategori berdagang hanya sebagai bertahan untuk hidup? Iya, menurut saya jangan underestimate mereka ya. Kalau menurut saya sekarang mereka sudah bisa WhatsApp. Mereka sudah bisa punya komunikasi secara online. Jadi yang seperti saya bilang, saya kenal banget nih orang dekat dengan saya, itu nggak punya keahlian lain kecuali bersih-bersih rumah dan cuci mobil. Keahliannya cuma itu. Dan dia punya satu handphone, walaupun handphonenya handphone jadul yang sudah di selotip, tapi handphone itu yang kemudian bisa membuat dia dapat kerjaan. Itu yang mungkin yang paling rendah ya. Tapi sekarang orang-orang Gojek itu, motor-motor itu yang tadinya mungkin tidak go digital, sekarang mereka sudah digital. Jadi sebenarnya saya hanya mau mengatakan bahwa mereka mampu loh, mereka bisa loh ke sana. Kita tinggal kasih sarananya. Nah, oleh karena itu tadi di slide saya bilang, kalau kita sekarang itu mau bantu orang miskin, jangan melulu bantu kasih makanan dan kasih uang. Mungkin kasih pendidikan soal digital, mungkin kasih handphone kalau bisa, yang murah-murah kalau mau dikasih, atau mungkin kasih data gitu kan. Ya, karena itu jadi bahan pokok sekarang buat orang-orang seperti itu. Karena dengan adanya data, adanya komunikasi, mereka bisa berkomunikasi gitu. Oke. Masih ada? Thank you. Masih banyak Bang. Dari Visip lagi ya. Nah, ini teman saya nih, Sami Nainggolan. Bang Peter, saya bergerak di bidang industri kreatif. Setahu saya sih Sami industrinya ini Bang, berbau tentang kulit ya, kulit dan kombinasi dengan kain-kain. Saya promosi sedikit ya. Spesifiknya kerajinan. Kebetulan tergabung juga dalam WUBI, Provinsi Jawa Barat. Thanks God, sampai saat ini masih bisa aktif mengerjakan pesanan, walaupun progres sangat lambat. Perubahan baik apa saja yang bisa kami lakukan untuk bisa tetap bertahan, Bang? Nuhun, Bang. Ya, Sami, ini menarik nih. Saya beberapa waktu yang lalu ke Bali. Saya ke Bali, terus kemudian lihat kain-kain Bali. Pergi ke satu pasar. Di situ dia punya banyak kain yang bagus-bagus, tapi unfortunately dia nggak punya Instagram. Sementara ada toko yang lain yang kain-kainnya nggak terlalu bagus, tapi dia punya Instagram. Jadi dia pasarkan semuanya di Instagram. Jadi saya pikir ini luar biasa ya. Tiba-tiba kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk jaga toko. Bahkan toko kita dalam kondisi ketutup pun kita masih tetap bisa jualan. Sambil tiduran di kursi pun kita bisa jualan, lalu kemudian suruh orang untuk kemudian bungkusin kainnya, lalu kemudian dipasarkan. Itu dalam konteks satu. Tapi dalam konteks yang lain, saya juga melihat bahwa komunikasi online ini, ya, dengan laptop, dengan foto yang lebih canggih itu bisa jadi sarana pemasaran yang sangat luar biasa. Dan kita bisa kasih informasi seperti tadi saya bilang ketika orang jualan mobil, misalnya jual mobil sekarang Mercedes C200, apa aja spesifikasinya, bannya ring berapa, lebarnya berapa, mesinnya kayak apa, kulitnya kayak apa, segala macam. Kita bisa dapat semua informasi itu dengan sangat lengkap tanpa harus pergi ke showroom. Nah, kita juga bisa dapat tuh informasi tentang UMKM, tentang kain, tentang tenun, tentang macam-macam, bahkan kita bisa tahu artinya dan segala macam tanpa harus pergi ke sana. Dulu nggak kepikiran, sekarang itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu.
Jadi saya pikir mungkin sekarang harus customer oriented. Nah itu yang mungkin saya lihat. Kalau teman-teman, kalau Sami tadi jualannya UMKM, kain, you have to think of your customer. Your customer tuh maunya apa, gitu kan? Jadi mereka sekarang perlunya kemudahan. Ya, kalau kita jualan apa-apa terus customernya jadi susah, harus repot, maka kita ditinggalin. Jadi sekarang semuanya adalah seperti betul-betul yang dibilang consumers is a king, itu seperti itu. Jadi kita melayani seperti itu. Nah, saya mau bahas ini dalam konteks kita sebagai orang Kristen ya. Kalau ini bukan webinar biasa, tapi webinar Kristen kan. Tapi yang saya mau bilang adalah sebagai orang Kristen, kita harusnya di depan tuh yang begitu-begitu. Kita harus di depan karena apa? Kita selalu berpikir bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan kasih hikmat ya. Kalau ingat Kolose 3 ayat 23 gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita bisnis untuk Tuhan. Kalau kita kemudian menghasilkan satu produk, think of something yang ini produk yang saya betul-betul persembahkan buat Tuhan. Sehingga kalau kita betul-betul melakukan semuanya dengan baik, maka otomatis orang-orang juga melihat itu sebagai suatu produk yang baik. Kalau saya kerja di kantor, saya harus kerja baik, karena orang akan lihat saya. Kalau orang lihat saya sebagai orang Kristen, tapi saya kerjanya nggak baik, nggak datangnya telat melulu, kerjanya nggak sungguh-sungguh, malas-malesan, lempar-lempar tanggung jawab, bagaimana orang kemudian bisa melihat Kristus yang hidup dalam saya? Nggak bisa, gitu. Jadi dalam bisnis pun akhirnya seperti begitu. Makanya ke depan ada orang yang sekarang lagi bicara business as mission, gitu ya. Jadi your business is your mission. Karena apa? Ketika kita berbisnis, justru gimana caranya orang melihat Kristus di bisnis kita. Nah, itu tema yang menarik dan panjang. Tapi as a start, oke lah kita buka seperti begitu. Makasih, Bet. Oke. Boleh kita buka pertanyaan langsung nggak, Bang? Jadi agak ada selingan ya. Ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan raise hand. Boleh komentar saja. Oh, oke. Boleh, Kak. Terima kasih banyak Kak Peter atau Peter sama data Anda barusan. Jadi poinnya adalah bahwa saat ini kita harus banyak berdoa karena semakin banyak orang terinfeksi walaupun fatalitasnya semakin berkurang. Jadi pokok doa utama kita bagaimana supaya mereka yang terinfeksi COVID-19 ini mereka bertahan dan selamat, jadi survivor, sehingga kita boleh hidup dalam, seperti kata Presiden, hidup damai dengan COVID-19 ini, sehingga kita bisa lebih produktif secara ekonomi. Demikian komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Omas. Ini luar biasa. Saya pikir memang inilah waktunya sebenarnya orang Kristen menginisiasi sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu kemudian bukan jadi ketakutan. Ya ekonomi harus jalan kalau kita kemudian bergerak gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang menarik. WHO bilang memang kayaknya COVID itu akan ada terus gitu. Kalau Presiden bilang berdamai dengan COVID, saya kira kita memang harus hidup berdampingan dengan COVID. Tapi bagaimana berdampingan tanpa harus bermasalah. Jadi intinya ya kita jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga. Jadi all the good things suddenly become very important gitu. Jadi saya pikir ini menarik ya. Jadi tiba-tiba semua yang sebenarnya harus kita lakukan. Saya sih pikir sekarang nih olahraga jadi sesuatu yang memang saya sangat butuhkan sekarang ini. Kalau nggak olahraga saya rasa bersalah sekarang. Saya takut tubuh saya nggak cukup kuat gitu. Karena kita harus berpikir kalau tubuh kita nggak kuat, tubuh kita nggak sehat, kita nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa melayani, nggak bisa kerja dengan baik, nggak bisa mengasihi orang lain. Jadi kita betul-betul sekarang mindset kita diubah sedemikian rupa. Dan itu yang saya tadi ambil dari 1 Tesalonika bahwa kemudian transformasi yang kita alami, yang kita dapat itu membuat kita menjadi makin menikmati Tuhan.
Jadi saya pikir itu. Jadi terima kasih Kak Omas tadi sudah sampaikan informasi yang sangat baik. Terima kasih. Oke. Sebelum kita buka lagi ya, sebentar saya akan bacakan pertanyaan ini dari Bang Pahala Manalu, Traders Exporter. Jadi menurut Abang Peter nih, analisa BI or pemerintah kapan berakhir pandemi ini, Bang? Bang Pahala harusnya memang dengerin yang slide pertama saya gitu. Jadi ini memang sesuatu yang tapi gini, pertanyaannya mungkin bukan kapan pandemi COVID ini berakhir. Kapan kita bisa mulai beraktivitas dengan baik, dengan full capacity, dengan produktif, dengan situasi COVID yang masih ada. Mungkin itu yang menurut saya lebih tepat, karena sangat tidak wise, sangat tidak bijaksana kalau sekarang itu kita sifatnya nunggu sampai COVID habis gitu. Jadi tadi saya bilang seharusnya memang kita bantuin nih orang-orang yang nggak bisa berkreasi, orang-orang yang miskin, yang memang nggak punya ide. Jadi kita lah sekarang kasih banyak ide. Saya kira Bang Pahala sudah sangat luar biasa bikin pahala kita. Sekarang bikin webinar sehingga orang ngerti dengan ekspor. Tapi mungkin nanti ke depan ekspornya adalah ekspor yang sudah sangat digitalized gitu, sudah sangat maju. Jadi ekspor 4.0 misalnya begitu kan. Jadi something yang sudah jauh lebih canggih daripada yang kita punya sekarang. Saya harus mengatakan bahwa di dunia luar sana mereka inovasinya sangat luar biasa. Kalau kita diam-diam sekarang, kita ketinggalan nih. Jadi instead of menjawab pertanyaan kapan COVID berlalu, saya pikir mungkin jawabannya adalah sekarang adalah waktunya kita mulai kerja keras walaupun COVID-nya belum selesai. Makasih, Bet. Oke. Kak Irma masih ada di sini, Kak Irma. Kak Irma Batubara, ini alumni FE. Silakan Kak Irma, biar kita dengar suaranya. Oh ya, malam Bang, saya Irma. Tadi udah dikenalin Babes. Tadi dalam presentasi Abang, pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan strategi untuk penanganan COVID, bahkan sudah mengeluarkan Perpu ya Bang. Yeah. Ataupun setelah 3 bulan, ini Pak Jokowi sekarang marah karena serapan dananya itu untuk penanganan COVID itu baru masih kurang dari 5%. Sebenarnya dananya kemana sih Bang? Maksudnya apa tidak memang dipakai? Karena ada teman saya juga kerja di rumah sakit Wisma Atlet, itu menurut dia APD dan obat, bahkan makan dari para tenaga kesehatan dan pasien itu dari sumbangan. Jadi kalau saya boleh tahu, sementara kan di awal waktu di Perpu pemerintah bilang bahwa akan segera menangani dan mengucurkan dana. Sebenarnya apa yang terjadi ya Bang? Terima kasih. Iya, enaknya jawabnya karena memang Pak Presiden sudah marah dan everybody udah tahu lah gitu ya, bahwa ini sekarang malah bukan karena kita nggak punya uang. Uangnya ada gitu, walaupun uangnya banyak dari utang, tapi uangnya ada. Cuma dalam situasi-situasi kayak begini, banyak orang takut berbuat. Gitu. Ya, mungkin kalau ada Bu Tio bisa bantuin saya juga nih. Banyak orang takut berbuat, sehingga banyak kementerian, lembaga di daerah juga gitu. Ya better doing nothing daripada berbuat sesuatu tapi salah. Gitu. Di Indonesia ini, kalau saya udah lama ya, saya udah puluhan tahun di Bank Indonesia, saya tahu tuh. Ketika lagi krisis, sekarang krisis ya, pemerintah ambil banyak sekali kebijakan diambil, bahkan spending uang dan sebagainya. Nanti setelah krisis berakhir, banyak yang masuk penjara. Dan itu terjadi gitu. Jadi saya bukan mau bilang ini, tapi Pak Jokowi marah itu sangat wajar karena kerja dong gitu. Nah jadi mungkin memang banyak orang ini takut sekarang. Jadi tapi buat kita orang Kristen harusnya kita nggak perlu takut. Kalau kita benar, kita lakukan aja. Kita nggak usah takut. Tapi saya harus bilang bahwa banyak orang melakukan yang benar pun takut gitu. Nah ini situasi yang dihadapi. Jadi banyak kementerian, lembaga yang tidak
tidak melakukan tugasnya gitu. Jadi diem. Tapi memang harus digituin tuh sama Pak Jokowi, harus dimarahin supaya malu gitu kan. Kemarin yang dikutip Pak Jokowi kan kesehatan nih, dari 75 triliun cuma 1 sekian yang di spending gitu kan. Ya what happened sebenarnya? Mungkin bukan salah menterinya gitu, tapi orang-orang di bawah sangat khawatir. Jadi saya pikir itu salah satu isu ya. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Presiden kemarin marah-marah begitu, orang udah mulai malu dan kemudian mulai coba cari celahnya untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi duitnya bisa di-spend, pemerintah udah bisa belanja dan seterusnya gitu. Mungkin itu gitu. Ada Bu Tio di sini, saya supaya nggak sendirian, Bu Tio bisa tambahin, Bu Tio? Silakan Kak Bu Tio. Terima kasih Bang. Mestinya udah cukup sih Bang. Ya memang mungkin sedikit informasi juga ketakutannya kementerian-kementerian mungkin karena tadi harus kerja keras karena dengan adanya COVID ini kan pemerintah sudah menaikkan defisit pemerintah menjadi sangat besar. Tadi kan sudah dijelaskan Bang Peter, tambahan anggaran itu kan ratusan triliun. Nah itu dalam kondisi yang itu kan boleh dibilang tiba-tiba naik sebesar itu gitu. Tapi itu sebenarnya harus digunakan gitu. Nah cuma untuk menggunakan itu mungkin perlu kerja keras tadi supaya penggunaannya benar. Dan memang karena dananya begitu besar, pemerintah juga berusaha supaya dana ini jangan disalahgunakan sehingga memang kita tahu Presiden mengundang aparat penegak hukum juga untuk mengawasi itu penggunaan anggaran ini. Jadi mungkin itu juga membuat ketakutannya semakin tinggi. Tapi ya tadi yang Abang sampaikan memang Pak Presiden harus mengingatkan ini harus dipakai karena kebutuhannya sebenarnya ada real gitu. Yang nggak boleh tinggal diam, kementerian uangnya sudah ada, tinggal keberanian dan kerja keras untuk memetakan bagaimana realisasi anggaran ini bisa terserap tepat sasarannya. Mungkin itu Bang tambahannya. Terima kasih Bang. Terima kasih Tio. Terima kasih Bang Peter. Ya. Mungkin kita ada salah satu alumni kita hadir, Ibu Badi Kenita Sitepu. Mungkin Ibu kebetulan beliau seorang anggota DPD Sumut Ekonomi UI. Mungkin Ibu tadi ada yang mau disampaikan, tadi raise hand saya sempat nggak lihat. Sudah off kah? Oke. Next dulu ya kalau gitu. Oke, kembali. Halo, kita pengen kenalan dong sama Mary. Ada pertanyaan kedua dari Mary. Boleh disampaikan, Mary? Oke, sepertinya saya bacain aja. Pak Peter, kontribusi WNI yang invest ke pemerintah dalam surat berharga itu berapa persen? Dan berapa persen investor dari WNI? Ya, makasih Mary. Ini pertanyaannya bagus nih. Kenapa ini perlu ditanyakan? Jadi buat kita yang mungkin bukan yang ekonomi, mungkin nggak ini apa hubungannya sih berapa persen WNI, berapa persen asing gitu kan? Nah, tapi asing yang memang punya SBN di Indonesia jumlahnya cukup besar gitu. Di atas 30 bisa sampai 40%. Dan jumlah itu, jadi yang tadi saya bilang, kalau asingnya happy dengan Indonesia, dia beli banyak SBN. Dia banyak sekarang beli SBN. SBN itu surat berharga negara, kuponnya 7%-an. Wah, itu untung besar sekarang. Daripada kita nabung di bank, beli saham atau beli dolar pun nggak setinggi itu keuntungannya. Tapi beli SBN luar biasa keuntungannya. Nah, jadi banyak asing masuk gitu. Nah, kalau asingnya banyak masuk 30-40% begitu, lalu tiba-tiba asingnya nggak happy karena
Ya karena tadi ada masalah di dalam negeri, mungkin ada korupsi, ada upaya untuk katakanlah menjatuhkan presiden misalnya, ada upaya untuk perselisihan macam-macam sehingga, atau mungkin korupsi yang makin besar, atau mungkin perizinan yang nggak bagus-bagus gitu, orang mau bisnis di Indonesia dipersulit dan seterusnya. Kalau informasi itu terus bertambah, orang investor kan males datang ke Indonesia. Dan bahkan mereka yang sudah punya investasi, sudah punya surat berharga Indonesia, mungkin dia cabut. Nah, jadi kalau yang 30-40% itu kemudian pindah dari Indonesia, kita bisa lihat bahwa nanti rupiahnya langsung jatuh. Jadi rupiah jatuh karena orang kemudian cabut, rupiahnya dia jual, dia beliin dolar, dia pindah ke luar negeri. Nah, ini yang jadi problem. Makanya kita memang harus jaga supaya kita ini senantiasa baik gitu. Governance-nya baik, legal law enforcement-nya juga baik, gitu kan. Produktivitas kita baik, masyarakatnya juga baik, everything is good. Nah, nanti ke depan yang jadi andalan kita sebenarnya adalah pariwisata. Nah, sekarang pariwisata lagi mati, benar-benar mati, nggak ada orang datang ke Indonesia untuk rekreasi. Tapi ke depan itu jadi andalan kita. Bali kita punya, Danau Toba kita punya, wah luar biasa Indonesia sampai di Raja Ampat sana. Tapi kalau kita nggak kelola dengan baik, orang nggak masuk dan nggak bawa dolarnya ke dalam negeri, maka rupiahnya menjadi nggak stabil. Jadi mungkin konteks WNI punya surat berharga itu jadi sekitar 60-70%, jadi kalau WNI-nya, karena asing sekitar 30-40% itu bergerak terus gitu. Oke. Kemudian saya mau mengundang Natania Hartana, Visip 96. Boleh kenalan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Ya, halo Kak Babet. Halo semuanya. Halo Bang Peter. Ya, ini kalau kita kan Visip nggak terlalu banyak belajar tentang ekonomi, walaupun sekarang kita dipaksa untuk untuk juga tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya sih mau cari yang aman-aman gitu. Sementara ini kita saya sih berpikir kalau reksadana itu masih investasi aman lah gitu daripada kalau kita harus invest di pasar modal misalnya. Nah, kalau menurut Bang Peter, gimana ya peluang reksadana itu sendiri? Apakah masih aman atau bagaimana? Atau lebih baik ke surat berharga negara itu tadi? Terima kasih. Makasih Natania. Tapi ini memang etikanya nggak pas sih buat saya untuk jawab ini gitu ya. Aduh sorry ya. Tapi ginilah gitu. Jadi istilahnya gini. Saya mau bilang, ketika ekonomi lagi gonjang-ganjing, ketika perusahaan lagi kurang begitu produktif, maka saham tuh sebenarnya nggak jadi pilihan yang menarik. Sehingga kalaupun mau masuk reksadana, yang paling gampang seperti tadi saya ngomongnya SBN dari tadi ya. Maka kalau di reksadana itu reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi yang sekarang kalau ngelihat komposisinya sekarang pendapatan tetap lagi naik gitu. Yang reksadana saham lagi hancur-hancuran misalnya gitu kan. Jadi kalau lihat kondisi ekonominya nanti lagi booming, maka kita beli saham itu menjadi satu pilihan yang bagus gitu. Nah, jadi kalau mau beli reksadana ya saran saya yang pendapatan tetap. Itu sama dengan seperti beli SBN gitu. Tapi ini kan bukan forumnya konsultasi finansial seperti itu. Saya jadi gak enak nanti dimarahin kalau ini. Di mana ininya peran kita sebagai orang Kristennya. Nah, mungkin itu jadi lebih menarik gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya begitu. Itu yang penting sekarang mending lebih beli SBN, karena beli SBN berarti bantuin pemerintah. Itu bantuin Bu Tio lah itu. Supaya itu ya, beli SPN sekarang gitu, daripada asing yang beli, mendingan kita yang beli, kita mendapatkan keuntungan dari situ, sekaligus juga membiayai pembangunan, karena uang kita dapat bunganya besar, pemerintah juga jadi punya dana. Jadi kalau kitanya lebih sejahtera, nah, negaranya juga jadi lebih sejahtera gitu. Jadi ngelihatnya dalam konteks yang lebih besar, menurut saya itu lebih menguntungkan. Walaupun mungkin nanti ke depannya saham menjadi sesuatu yang harus kita masukin juga, karena kalau sahamnya nggak bagus, perusahaannya juga jadi nggak bagus, dan nanti juga nggak bagus tuh buat perekonomian as a whole gitu. Nah, tapi ya harus punya hikmat lah.
berdoa supaya Tuhan kasih hikmat yang mana yang paling pas, karena kan kita juga harus bertanggung jawab dengan uang yang Tuhan kasih gitu. Ya, oke. Terima kasih Bang Peter. Saya saat ini mengajar musik dan jadi pemusik. Ya, karena itu ini cukup krusial juga karena kita kehilangan banyak gig. Jadi biasanya dapat panggilan untuk main musik dan lain-lain. Sekarang semuanya harus via online dan ya mau nggak mau pakai audio interface gitu. Itu sebabnya kita saya rasa semua pemusik menghadapi masalah yang sama juga gitu, mencari-cari peluang lain gitu. Terima kasih Bang Peter. Tapi kalau boleh sedikit nanggapin itu, maaf ya Pak Pete, saya pikir ini menarik karena gimana caranya orang yang bisnisnya musik. Kalau selama ini kita ngandelin gig, ngandelin kursus atau ngandelin apa segala macam dan itu nggak bisa dilakukan gitu. Tadi saya sore belajar dari seorang kawan, dia bilang begini. Sekarang ini adalah masanya memberi tanpa pikir kita dapat uang apa enggak. Jadi teman saya itu betul-betul kemudian dia pikir apa yang dia bisa bantu orang lain. Dan you'll never know loh sebenarnya. Ketika justru membantu-bantu begitu, nanti ada sesuatu yang Tuhan kasih gitu. Jadi saya pikir ya, ini masa di mana kita nggak lagi mikir diri kita sendiri, tapi mikirin orang lain. Gimana caranya kemudian melatih gitu. Kayak tadi saya ada slide tentang pendidikan ya. Pendidikan itu akan sangat turun drastis. Sekarang kita sebenarnya bisa loh kasih kursus musik online gitu, tapi tanpa harus ketemu gitu, misalnya gitu ya. Dan itu nggak harus kemudian bayar mahal gitu. Bahkan sekarang ya kalau bisa, kalau saya mau sarankan ya, do something good lah ya. Ada banyak orang miskin yang sebenarnya mau belajar musik loh. Mereka mau. Ya betul. Dan tapi mereka nggak mampu gitu kalau pergi kursus gitu. Now dengan data, dengan Zoom, dengan apa mereka mungkin bisa belajar ya. Walaupun mungkin alat musiknya juga mungkin harus beli dan sebagainya. Jadi saya pikir this is a time when we knock people's door and then offer them help gitu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang unik ya, kalau saya pelajari gitu. Terima kasih, Natania. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya ada sebuah info dan usul ya, saya bacakan sedikit gitu ya. Ini bagi rekan-rekan alumni UI yang ingin belajar juga tentang ekspor, kita punya loh ahlinya yang sering kasih webinar ekspor sekarang, Bang Pahala ya, bisa bergabung dengan Pahala kita. Kemudian juga saya bacakan ada ide nih dari Bang Dedi, gimana kalau PAK UI ini melakukan pendataan terhadap keluarga besar ya, mungkin punya usaha rumahan, UMKM gitu ya, bagaimana kita saling bisa support go digital ya, diberi pendampingan bagi yang mungkin kakak-kakak di sini, abang-abang di sini yang bisa memberikan pendampingan, kontak kita ya, mungkin ini merupakan usul yang bagus yang bisa kita tindak lanjuti juga gitu. Kemudian saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan. Mungkin boleh, ya silakan. Iya, Ibu sampaikan benar. Baik, terima kasih. Tadi sudah masuk terus selalu signal masuk lagi buat Bang Jacob dan semua Persatuan Alumni Kristen UI. Saya Bedi Kenita, alumni Doktor Ilmu Ekonomi UI dengan Bu Omas ya, ada di situ dosennya. Saya ingin menyampaikan begini Bang panggilnya Pak Jacob, Pak Bang Peter ya. Nah, ini mau Peter, Bang Peter. Kami ada di sini. Halo, Pak Wilson. Jadi saya saat ini salah satu anggota senator DPD RI perwakilan Sumut. Nah, mungkin dalam pandemi COVID ini ada yang terdampak, ada yang terpapar. Sudah pasti yang terdampak itu jauh lebih besar. Nah, mungkin yang kebetulan karena mungkin kita banyak ke daerah-daerah, Bang Peter, jadi itu terlihat sekali mungkin di masyarakat. Nah, kalau tadi digitalisasi ini boleh dikatakan misalkan di Sumatera Utara. Nah, itu dari 33 kabupaten kota yang ada, bisa kita katakan 60% itu internetnya atau jaringan internetnya itu sangat jauh dari
yang seperti kita miliki sekarang saat ini saya sedang di Jakarta. Nah ini kalau kita lihat pendidikan, misal saya ambil satu contoh Kabupaten Karo, 200 sekolah itu hanya 10 yang ada mungkin bisa wifi-nya bisa on. Nah ini apalagi kalau tadi yang mungkin bisnis UMKM-nya itu kalau didigitalisasi, pasti sangat sulit sekali mereka masuk dalam hal itu. Walaupun sudah ada beberapa startup, mungkin juga aplikasi yang dibuat untuk mengonlinekan hasil-hasil pertanian masyarakat, tapi tetap saja itu sangat sulit. Nah, kemarin juga dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, kita sudah harapkan agar segera mungkin pemasangan fiber ke seluruh Indonesia itu bisa dilaksanakan. Tidak usahlah yang 5G, 3G saja pun sudah bisa mencukupi. Nah ini yang mungkin menjadi sangat hambatan sehingga nanti tingkat daya saing daerah yang juga sudah kita buat RUU-nya itu akan sulit kita capai. Nah berarti akan terjadi jarak yang kalau bahasa kitanya bilang jomplang gitu ya. Dan ini mungkin juga akan ada dalam dunia pendidikan. Nah mungkin untuk hal ini saya tidak tahu, mungkin fiscal space untuk itu sangat berat sekarang, tetapi mungkin bagaimana regulasi yang bisa pas untuk membuat nanti ketika pandemi tadi kita berdampingan kah atau apa namanya, tetapi itu tidak mengurangi tingkat dari SDM yang kita miliki. Kemudian juga yang tadi Bu Omas juga saya mau sampaikan, mungkin ada satu untuk kita yang Kristen, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Mungkin ini yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Iya, terima kasih Bu Nita Sitepu. Ini luar biasa, Ibu kasih pandangan yang saya pikir sangat baik. Kami sudah banyak diskusi juga dan sekarang ini di seluruh kementerian lembaga, bahkan di daerah-daerah, di Pemda-Pemda, ada adjustment sebenarnya, adjustment penggunaan dana gitu. Jadi dananya masih banyak, masih ada. Dan saya seperti di slide saya awal mengatakan bahwa sekarang yang namanya data, wifi gitu, itu merupakan kebutuhan pokok. Sehingga ke depan saya melihatnya pemerintah akan melihat ini sebagai sesuatu yang memang kebutuhan pokok. Jadi sama seperti menyediakan makanan, sama seperti menyediakan sandang pangan tadi, itu mereka nanti ke depannya akan menyediakan ini. Kebutuhan internet, wifi, data dan seterusnya. Karena nanti harga data juga harusnya lebih murah sehingga orang bisa jangkau, orang bisa melakukan komunikasi, dan itu menjadi satu prioritas baru gitu. Tadinya sih mungkin ya udahlah wifi 3G, 4G, 5G itu di kota-kota besar dikembangin, tapi desa-desa they don't really care lah sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa karena memang kayak sekolah saja. Ya, dengan pandemi seperti begini, sekolah-sekolah kemudian mulai berpikir untuk kemudian mengembangkan online tutorial. Jadi ya mau tidak mau memang harus dikembangkan. Kalau sekarang belum berkembang, saya sangat paham. Tadi Pak Presiden marah-marah tuh karena spendingnya kurang, gitu. Karena banyak belum dilakukan gitu. Bukannya nggak ada uang ternyata. Karena mereka banyak yang belum memakai anggarannya semaksimal mungkin gitu. Jadi kita harapkan sih sebenarnya, nah Ibu sebagai senator bisa terus tuh dorong tuh penggunaan anggaran, anggaran yang nggak perlu Bu sekarang kayak dinas-dinas gitu ya, kunker-kunker yang ini ya mungkin udah bisa diganti dengan online tuh. Mendingan kemudian memang anggarannya dipakai lebih banyak untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan internet, data dan seterusnya. Mungkin sih saya lihatnya ke depannya kayaknya akan seperti itu, karena itu jadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Makasih Bu. Terima kasih. Oke. Ini saya bacakan ada dari Bang John, FE82, pemerintah harus mempercepat restitusi pajak agar industri punya ketersediaan cash flow yang lebih efisien gitu ya. Ini sekedar masukan dari beliau. Ada lagi, kita punya satu kesempatan terakhir
satu penanya langsung. Silakan. Oke. Kalau Bang Sagala masih ada, mungkin ada satu statement yang bisa meneguhkan dari sisi firman Tuhan. Oke, silakan. Pak Pendeta Sagala. Iya, saya mengutip kalimat tadi aja dari Bang Peter, bahwa itu menarik, itu luar biasa itu apa yang dikatakan Bang Peter tadi. Dan yang bicara Direktur BI luar biasa, bukan hanya perhitungan. Jadi saya melihat itu sesuai dengan teologi. Tadi saya sudah tuliskan di chat, ada satu kutipan yang berhubungan dengan kalimatnya Bang Peter. Give the opportunity to God to prove His power in your life. Jadi kalau tadi Bang Peter mengatakan ketika badai topan itu datang, ketakutan, malah Tuhan bertanya, kenapa kamu takut? Nah, sebenarnya pertanyaan Tuhan itu kan lucu kan? Kenapa kamu takut? Ya takut dong Tuhan, karena badai topan saya hampir mati. Tapi yang namanya Tuhan bertanya pasti relevan kan? Jadi di situ saya melihat lebih jauh pertanyaan Tuhan itu adalah, mengapa kamu takut? Bukannya saya Bapakmu, bukannya saya Tuhanmu, bukannya saya selalu baik. Sehingga saya lihat sisi yang dikatakan Bang Peter tadi, alamilah kuasanya di tengah kesulitan itu, buktikan dia hadir di tengah kesulitan itu, lalu di satu lagi saya sangat menikmati kalimatnya Bang Peter tadi, this is the opportunity not to save, but to help, to spend. Wah, luar biasa. Itu yang saya lakukan Bang Peter, meskipun maafkan kalau boleh cerita seperti ini. Kiri kanan saya sama Kak Yunike lihat, siapa yang bisa kita bantu. Ini saatnya kita untuk menolong. Ya, jadi itu sebabnya tadi saya cat juga, hari Minggu saya akan membagikan firman Tuhan tentang iman dan berkat dan mujizat. Bagaimana supaya di tengah-tengah masalah yang besar ini, orang pada sakit, orang pada bangkrut, orang pada ini, pertanyaan saya, apakah kita sudah cukup mengandalkan Tuhan, menyerahkan Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan? Jangan-jangan ini selama ini yang diminta oleh Tuhan. Sudah sulit kamu nggak pernah kau panggil saya. Sudah sulit kamu nggak pernah kamu andalkan saya. Nah sekarang kita andalkan Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa, Tuhan berkati Bang Peter. Tuhan berkati ratusan kita yang mendengarkan webinar pada malam ini. Sekian Bang Peter. Terima kasih Bang, terima kasih. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sagala, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih juga Bang Peter sudah bisa mengisi acara persekutuan kita malam ini.